Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pilar bangsa. Seperti kita ketahui, walaupun ini diprotes oleh beberapa pihak, ada 4 pilar bangsa. Saya kira bukan hanya 4 pilar bangsa dan negara kita yang ini, tapi juga banyak. Tapi memang yang kita bahas itu yang ada 4 pilar. Mungkin ada pilar yang lain ya. Ada pilar yang lain, tapi kita akan membahas tentang 4 pilar bangsa dan negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan tentu saja kita bahas tentang Pancasila karena kita akan mengharap pendidikan Pancasila. Tapi sebelum ke sana, apa sih pilar? Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Jadi kalau kita lihat pilar itu ya tiang-tiang penyangganya gitu yang menyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan karena bila pilar tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disanggahnya. Nah, bagaimana dengan negara? Apakah negara juga punya pilar? Jika suatu negara bangsa diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka negara bangsa tersebut bukan pilar atau struktur yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat menjamin akan merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera. Pilar bagi suatu negara bangsa berupa sistem keyakinan, belief system atau filosofi Groslah yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pada dasarnya pilar itu dalam suatu negara bangsa itu adalah sistem kepercayaan, filosofi Groslah, konsep, prinsip, nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai landasan dalam hidup, sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, Pancasila yang resmi, yang benar, itu tentu saja Pancasila yang seperti yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya bacakan, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini lihat penulisan seperti ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan menunjukkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, inilah sila-sila dalam Pancasila. Mengapa Pancasila disebut pilar bangsa? Mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia? Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa. Mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara? Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, yakni di samping kokoh dan kuat juga harus sesuai dengan bangunan yang disanggahnya. Misal bangunan rumah, tiang diperlukan sesuaikan dengan jenis dan kondisi bangunan. Kalau bangunan tersebut sederhana, tidak memerlukan tiang yang terlalu kuat. Tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan yang permanen, konkret, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka tiang penyangganya harus sesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud. Demikian pula halnya dengan pilar atau tiang penyangga suatu negara bangsa. Harus sesuai dengan kondisi negara bangsa yang disanggahnya. Kita menyadari bahwa negara bangsa Indonesia adalah negara yang besar. Wilayahnya cukup luas, seluas dataran Eropa yang terdiri atas berpuluh negara.
membentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, lebih ya 550 berapa gitu ya. Terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat istiadat dan budaya, memiliki berbagai agama dan keyakinan. Maka belief system yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara tersebut. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara bangsa yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keragaman yang terdapat dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Sila pertama, Pancasila Tuhan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama sehingga dapat terima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Manusia didudukan sebagai sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tapi juga setara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara bangsa yang pluralistik seperti Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebagai pilar pertama ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus didasarkan pada hukum. Setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum. Perlu kita sadari bahwa satu-satunya norma kehidupan yang diakui sah untuk memaksa warga negara adalah norma hukum. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah memiliki hak untuk memaksa dan apabila perlu dengan kekerasan terhadap warga negara yang tidak mau tunduk dan tidak mau hukum. Memaksa adalah hak aparat penyelenggara pemerintahan dalam menegakkan hukum. Suatu negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan mengundang terjadi situasi yang disebut dengan anarki. Sebagai akibat warga negara berbuat dan bertindak bebas sesuka hati tanpa kendali dengan berdalih menerapkan hak asasi, sehingga yang terjadi adalah kekacauan dan kekacauan. Seperti peristiwa yang setahun belakangan ini, nampaknya kalau negara tidak menegakkan hukum akan terjadi kekacauan. Orang dengan seenaknya mengejek orang lain, dengan seenaknya menantang lembaga negara yang resmi. Nah, ini kalau itu sudah terjadi, makanya harus bertindak tegas juga. Demikian juga ya apa terjadi di salah satu provinsi kita, nampaknya harus kita tegakkan hukum itu. Bukan demi kebencian itu, tapi demi ya memang betul-betul harus menegakkan hukum. Dewasa ini berkembang pendapat dalam masyarakat, aparat yang dengan tegas menindak perbuatan warga negara yang mengacau dinilai sebagai pelanggar hak asasi manusia. Baru-baru ini juga negara kecil, ya, Vanuatu menilai terjadi pelanggaran, mencampuri urusan dalam negeri kita. Ya, harusnya terus kita bertindak dengan tegas dan meminta negara yang jadi protektoratnya untuk bertindak tegas. Ya, itu saya kira harus berani karena itu sudah melanggar hukum internasional. Bahkan sering diberi predikat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kita perlu sadar bahwa negara-negara bangsa Indonesia dewasa ini sedang dijadikan bulan-bulanan dalam penerapan dan pembelajaran hak asasi manusia. Ya, belakangan ini juga pembela hak asasi manusia, apa sih konsep hak asasi manusia itu yang paling dasar? Seharusnya lembaga yang menangani hak asasi manusia itu harus tahu kemana harus jalurnya gitu ya, harus tahu tentang hukum, tentang struktur bernegara, tentang administrasi publik. Kalau kita melakukan ada pelanggaran itu harusnya jalurnya kemana gitu. Jangan karena merasa didukung oleh beberapa pihak
lantas dengan seenaknya menabrak aturan main yang ada di negara kita. Negara bangsa Indonesia dibuat lemah, tidak berdaya, sehingga kekuatan luar akan dengan gampang untuk melanjutkannya. Untuk menangkal pengaruh tersebut, negara bangsa Indonesia harus menjadi negara yang kokoh, berpribadi, memiliki karakter jati diri, handal sehingga mampu untuk menangkal segala gangguan. Agar dapat penegakan hukum ini tidak dituduh sebagai tindak senang-senang, sesuka hati penguasa, melanggar hak asasi manusia, diperlukan landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh rakyat. Landasan itu berupa cita hukum ide yang merupakan dasar filsafat yang menjadikan kesepakatan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum mengejawanta dalam dasar negara, menjadikan acuan dalam penyusunan peraturan undangan. Jadi tidak secara langsung ya jadi acuan hukum. Pancasila itu pada intinya adalah pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang. Nah, pokok-pokok pikiran inilah yang mendasari, menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh di Undang-Undang Dasar 45. Pasal-pasal inilah yang menjadi rujukan semua peraturan perundangan di bawahnya. Apakah itu ketetapan MPR, undang-undang, peraturan undang, pengganti peraturan pemerintah undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, kabupaten kota, peraturan bupati, itu semua harus merujuk gitu ya. Itu maksudnya ke situ ya, tidak langsung ya. Jadi tidak langsung sebenarnya. Jadikan acuan tidak jadikan acuan secara langsung, tapi harus ada satu struktur yang namanya undang-undang. Pancasila merupakan common denominator bangsa. Kesepakatan bangsa terbukti sejak tahun 45 Pancasila selalu dicantumkan sebagai dasar negara. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum dan dalam menjamin tegaknya keadilan. Rumusan Pancasila tercantum dalam Undang-Undang 45 dan dinyatakan sebagai dasar negara. Dalam setiap dasar negara terdapat dasar pikiran yang mendasar, merupakan cita hukum atau RHSD bagi negara bangsa yang bersangkutan. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 di antara disebutkan, maka setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terkait dengan dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang beradab, persatuan Indonesia dan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan di atas kedudukan sebagai dasar negara, sebagai stat ide, cita negara, sekaligus sebagai cita hukum atau res ide. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundangan yang tidak konkordan, apalagi bertentangan dengan Pancasila, batal demi hukum. Berikut disampaikan beberapa contoh peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Ya, ini tadi saya kira tidak boleh langsung ya, tapi harus melalui Undang-Undang Dasar 45. Dari Pancasila yang dalam bukan itu menjiwai berpedoman kepada batang tubuh. Batang tubuh ini yang jadikan dasar ya bagi penyusunan perundang-undangan. Kesimpulan tentang dasar negara ini, Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dikarenakan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 45 merupakan sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang ini menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang 45, sedangkan pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang 45 ini merupakan sumber tertib hukum di Indonesia. Arti Undang-Undang 45 sebagai sumber tertib hukum adalah setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang 45. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini, Pancasila sebagai pilar bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu atau bapak lagi maju ke depan. Yang hafal Pancasila. Hafal
Pancasila, silahkan tunjuk jari. Pun, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini adalah dasar negara kita, adalah falsafah hidup kita, adalah pandangan hidup kita, ada ideologi kita. Sehingga saya ingin mengingatkan pada masyarakat, baik di pondok pesantren, baik di kampung, baik di desa, selalu saya tanyakan itu. Siapa yang hafal Pancasila misalnya, itu baru hafal loh. Belum menerapkan, melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Inilah tahapan-tahapan pelan-pelan, tapi ini harus dilakukan. Sehingga masyarakat ingat, masyarakat tahu bahwa ideologi kita, falsafah hidup kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Mengingatkan itu aja.